Komsat Takom Amikom dulu. Aku harus bikin apa ini kodenya? Kita bisa PDKS 7 dari Udah. Kirim linknya Zoom ke WA. Pakai Zoom yang kemarin, link yang kemarin ini. Masih yang kemarin. Cek aja di grup. Aku kagak di grup, nggak grup manapun aku udah. Nggak mau juga sih, udah. Bisa nggak ini? Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan kembali kegiatan kita, kajian kita pada sesi yang ketiga, minggu yang ketiga, dengan tema Risalah At-Ta'lim, Risalah Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Tak lupa juga marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa dan perjuangan beliau, diutusnya beliau sampai hari ini kita bisa menikmati keindahan Islam itu sendiri. Mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan memperpanjang sesi tanya jawab dan diskusi kita tadi, mungkin langsung kita masuk saja ke materi. Untuk materi kepada Mas Wiki, ke waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada teman-teman Amikom, pada moderator, admin, dan segenap kru yang telah bekerja banyak dari mulai desainer sampai penyelenggara teknis pada malam hari ini ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan meski saya tidak bisa hadir malam hari ini di forum offline ya. Semoga pekan depan bisa ke sana lagi. Hari ini apa di sini dari tadi itu hujan gerimis terang, gerimis terang, hujan gitu. Jadi apa ya, dari habis duhur kayaknya, sebelum apa habis duhur di sini. Terus gitu. Jadi malas keluar kemana-mana. Aduh, parah ya. Pada kesempatan hari ini dibersamai oleh berapa orang ini? Ada sekitar 10 orang alhamdulillah di online, dan insya Allah kalau ditambah yang offline di komsatnya Amikom jadi lebih banyak pasti gitu ya. Dan hari ini saya tidak bisa menikmati makanan di Amikom. Ini biasanya kalau offline banyak makanan ini cemilannya, bahkan ada kemarin tuh dapat donat ya dari apa ya, Dan namanya donatnya ya Allah, Rizky. Ayo, kesempatan promosi. Cerita kita donat. Nah, ini sekalian endorse. Donatnya mantap kok. Terima kasih ya, makasih Rizky sudah membuatkan donat kemarin, 1 pak yang harganya mungkin bisa setara dengan Jeko ya, atau yang lainnya. Terus alhamdulillah ya, kita pada malam hari ini sudah sampai kepada sesi yang ketiga dari sesi yang kita jadwalkan. Ada 5 apa 6 ya, saya lupa.
Dan pada malam hari ini kita membahas sesuatu yang sebenarnya sangat umum ya, umum. Karena risalah ta'alim ini dibahas di mana-mana, ya nggak sih? Coba teman-teman misal yang yang ikut tarbiyah misal ya, teman-teman pasti membahas risalah ini di ngajinya, di kelompok ngajinya. Teman-teman yang ada di kami misal itu pasti membahas risalah ini di apa itu namanya MK apa kayak jenengannya. Saya sampai lupa. Di MK Kos harusnya ya, di MK Kos atau kalau nggak di MK Kos di MK Klasikal juga ada, itu berkaitan dengan studi pemikiran kalau nggak salah, Hasan Albana. Harusnya ini juga disinggung. Kemudian ketika teman-teman aktif di gerakan Islam misal yang dia mengambil corak atau mengambil inspirasi dari Ikhwan, biasanya risalah ta'lim juga tidak akan terlepas lah dari bahasan-bahasan begitu. Jadi sebenarnya ini risalah yang sangat sudah umum, seringkali dibahas oleh banyak orang gitu ya. Nah, makanya nanti saya coba membahas dari sudut pandang yang berbeda dan mungkin tidak akan terlalu mendalam bagi bahasan-bahasan yang biasanya sering diulang atau dikaji oleh banyak orang begitu. Misal di kami UNY juga mengkaji risalah ta'lim ya di kafinya itu. Nah, tapi karena mereka fokus di risalah ta'lim jadi satu persatu itu dibedah gitu. Dan itu sebenarnya sudah umum, karena sudah umum maksudnya bukan banyak sih, tapi itu sering kali kita kaji, sering kali kita lihat bahasan-bahasannya. Nah, nanti coba karena bahasan itu sudah umum dan lumayan bisa dicari, maka nanti kita coba bahas-bahas yang isu-isu sensitif atau bahas hal-hal yang mungkin jarang kita obrolin kira-kira kita, atau jarang kita perbincangkan begitu ya. Ya siapa tahu ya, semoga saja bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu, bisa menambah semangat, atau bahkan bisa membuat kita merefleksikan lah apa selama ini yang telah kita rasakan, kita lakukan dan sebagainya gitu, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakukan selama ini di kami, di organisasi Islam atau di gerakan Islam dan sebagainya begitu. Nah, risalah ta'lim ini sebelum kita masuk ke risalahnya, saya yakin semua pasti udah pernah dengar risalah ini. Mungkin belum baca semuanya ya, mungkin teman-teman belum semuanya baca begitu ya, dan saya yakin teman-teman juga pernah mendengar istilah-istilah yang nanti akan kita kaji di risalah ini. Karena memang risalah ini begitu ya, sering didengar, sering kita kaji, sering kita apa istilahnya ya? Ya ada di mana-mana gitu. Ya, kalau kayak kemarin misal risalah Nahwan Nur itu kan teman-teman pasti pertama dengar itu aneh begitu. Ini risalah apaan gitu ya. Nahwan Nur gitu kan, kayak nama orang gitu. Nah, mungkin besok misalnya dari risalah Muktamar Al-Khamis misal ya. Itu mungkin juga teman-teman ini risalah apa gitu ya. Barangkali seperti itu. Nah, kalau risalah Ila Syabab mungkin secara arti mungkin teman-teman pernah dengar misalnya risalah tentang pemuda begitu ya, karena beberapa syair-syairnya juga sering dikutip oleh gerakan mahasiswa, dijadikan lagu dan sebagainya gitu. Nah, risalah ta'lim ini pertama keluar atau dikeluarkan atau ditulis Albana dan dipublikasi itu sekitar bulan Juli tahun 1938 Masehi. Itu sebelum, kalau tidak salah sebelum perhelatan ini Muaskar. Jadi kalau teman-teman mengkaji tentang perangkat atau ya perangkat ya benar ya, perangkat Ikhwanul Muslimin, perangkat Ikhwanul Muslimin itu nanti di situ ada apa namanya ya, saya lupa. Ini saking lamanya tidak membuka buku itu, walaupun saya masih mengkaji itu. Ini apa namanya? Mukhoyam ya, mukhoyam. Nah, jadi di perangkat tarbiyah itu ada yang namanya mukhoyam. Nah, istilah lain mukhoyam pada masa Albana itu disebut sebagai muaskar. Ini memang kayak konteksnya jadi kayak latihan perang ya, karena kan askariyah itu kan askariyah perang gitu ya. Jadi
seolah konteksnya seperti mau perang gitu. Tapi memang mukhoyam, muaskar itu memang awalnya oleh Al-Banna itu ditujukan untuk seperti itu. Nah, maksudnya untuk pelatihan fisik maksudnya ya, pelatihan fisik. Nah, nanti ada beberapa kita singgung nanti di beberapa tahapan amal iya. Terus karena ini waktu itu setelah apa namanya muaskar ya. Jadi risalah ini nanti di beberapa bagian akan kita ketahui bahwa risalah ini akan ditujukan untuk sekelompok orang bukan sekelompok orang ya. Saya kadang bingung itu menyebutnya. Jadi sekelompok levelisasi dalam keanggotaan ikhwan gitu. Makanya sebenarnya risalah ta'alim khususnya nanti yang berisi Arkanul Bai'ah itu sebenarnya ditujukan secara spesifik kepada orang tertentu begitu, kepada levelisasi jenjang keanggotaan tertentu. Nah, ini mungkin makanya kadang kalau teman-teman misal membaca buku Fi Afaqi At-Ta'alim karya siapa itu? Said Hawa ya. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesianya, maksudnya judul terjemahannya itu adalah Membina Angkatan Mujahid. Nah, kalau teman-teman membaca buku Membina Angkatan Mujahid terus nggak paham, bingung gitu ya dari awal kok disebut sebagai mujahid. Ini buku padahal isinya tentang syarah risalah ta'alim gitu ya. Nah, itu berarti memang sebenarnya risalah ini ditujukan dalam bahasa Al-Banna adalah kepada dalam tanda petik para mujahid. Nah, siapa itu para mujahid gitu kan? Nah, para mujahid adalah orang dengan levelisasi. Saya tidak tahu ya, apakah mujahid yang dimaksud oleh Al-Banna adalah levelisasi orang-orang yang paling tinggi di dalam keanggotaan ikhwan atau seperti apa. Tetapi yang jelas dari kalau kita melihat 3 tahapan marhalah dakwahnya ikhwan itu jelas sekali bahwa risalah ini mengacu kepada fase tanfidz. Artinya ini adalah untuk orang-orang yang telah menerima dakwah ikhwan dan dia dia taat kepada pemimpinnya dan dia siap digerakkan ketika ada instruksi. Kira-kira gitu. Ini sederhana. Jadi secara komando itu seperti militeristik ya. Makanya disebut dengan Arkanul Bai'ah, dengan baiat karena ada baiatnya gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, makanya jika ada sebuah gerakan Islam kemudian mengambil risalah ta'alim sebagai acuan, itu memang bisa jadi corak gerakan itu nanti bersifat militeristik. Militeristik itu bukan berarti serta-merta kita kemudian jadi militer dan kemudian programnya fisik. Bukan seperti itu ya. Tapi maksudnya militeristik itu di situ ada proses program kedisiplinan. Jadi maksud ya, di situ ada proses levelisasi keanggotaan, di situ ada proses penjenjangan, di situ ada proses kedisiplinan. Nah, di masing-masing jenjang atau fase itu ada proses kedisiplinannya masing-masing. Nah, bagi yang masuk baru begitu, anggota baru ya kedisiplinannya tidak perlu sampai sami'na wa ata'na begitu, enggak seperti itu. Tapi yang penting dia mau belajar, mau menerima fikrohnya, pemikirannya. Nah, sekedar itu begitu. Nah, nanti ada levelisasi di atasnya dan seterusnya sampai akhirnya pada tahap yang disebut Al-Banna sebagai mujahid. Jadi awalnya begitu risalah taklim karena nanti dipersiapkan untuk muaskar kalau salah tadi agar dapat jadi bahan kajian di muaskar itu nanti. Jadi ada proses Al-Banna ingin kira-kira begini. Al-Banna ingin agar Arkanul Bai'ah ini khususnya nanti di beberapa kayak di rukun pertama Al-Fahmu ya nanti akan kita bahas ada kerangka 20 prinsip atau kita biasa menyebutnya sebagai usul isrin itu agar anggota ikhwan ketika dia berpikir atau kita biasa menyebutnya sebagai fikroh. Nah, fikroh ya kita biasa menyebutnya sebagai fikroh. Jadi kalau kita ditanya misal jadi fikrohnya ini kami itu seperti apa biasanya gitu ya. Ya sebenarnya kalau merujuknya Ivan ya sebenarnya ya 20 prinsip ini fikrohnya. Nah, jadi
agar anggota ikhwan itu dalam berpikir, dalam bergerak, dalam beramal itu kerangkanya itu di sini Risalah Ta'lim ini menjadi kerangka kader ikhwan, anggota ikhwan itu bekerja atau beramal. Nah, bisa dipahami sampai situ ya. Artinya Al-Bana ingin menyatukan dengan prinsip umum. Nah, karena kita ketahui nanti di Al-Fahmu itu Al-Bana menuliskan 20 prinsip yang sebenarnya sangat umum dan itu bisa dipakai oleh seluruh gerakan. Nah, makanya nanti kalau dalam Majmu'atur Rasail yang diterbitkan oleh ERA di Indonesia itu di pengantarnya itu dituliskan risalah ini selain ditujukan khusus untuk anggota ikhwan yang tertentu yang kita sebut sebagai mujahid tadi ya, itu juga sebenarnya khususnya di usul isrin ini ditujukan kepada seluruh orang sebenarnya. Ya. Sebenarnya ditujukan kepada seluruh orang. Apalagi prinsip ini umum dan ketika prinsip 20 prinsip ini kemudian dipakai oleh seluruh gerakan Islam, tapi itu kayaknya nggak mungkin ya, karena kan ya namanya setiap gerakan, setiap organisasi pasti punya fanatisme ya. Apa sih istilahnya? Punya pemikirannya masing-masing, punya coraknya masing-masing, punya ciri khas fikrohnya masing-masing begitu kan. Jadi nggak mungkin disamakan itu pasti. Tapi harapan Risalah Ta'lim ini kalau seandainya risalah usul isrin bisa menjadi inspirasi bagi seluruh atau setidaknya banyak gerakan Islam, nanti gerakan Islam itu dengan sendirinya akan menyatu secara pemikiran, bukan secara keorganisasian, tetapi menyatu secara pemikiran. Artinya ada kerja-kerja bersama untuk berdakwah gitu ya. Ada kerja-kerja bersama untuk membangun bangsa begitu. Ada kerja-kerja bersama dalam membangun masyarakat dan sebagainya begitu. Jadi tidak kemudian mereka saling berantem, tidak saling membid'ahkan gitu ya, tidak saling mengece begitu. Jadi harapannya ke depannya itu begitu. Nah, artinya usul isrin itu bisa ditujukan untuk semua orang, meski nanti secara spesifik Arkanul Bai'ah itu sendiri awalnya bertujuan untuk anggota khusus begitu ya, yang kita sebut tadi sebagai mujahid gitu ya. Itu mungkin satu pengantar Risalah Ta'lim yang jarang dibahas ataupun mungkin kita juga tidak tahu begitu. Saya juga baru menyadari itu ya setelah saya akhirnya mengkaji fi Afaqiyat Ta'lim itu, terus kemudian beberapa risalah Al-Bana, sejarah ikhwan, termasuk bagaimana proses demokratisasi dalam tanda petik ya di dalam tubuh ikhwan itu. Ternyata memang awalnya itu seperti itu. Jadi sejarah ini tidak bisa kita pungkiri lah bahwa di dalam tubuh ikhwan awal-awal ya memang seperti ini. Coraknya militeristik, baik dalam segi ruhiyah, baik dalam segi fisik begitu. Jadi kedisiplinannya itu tingkat tinggi di dalam tubuh ikhwan itu. Jadi itu bukan hal yang yang tidak perlu kita sangkal, dan itu memang terjadi di tubuh ikhwan. Meski nanti dalam proses perjalanannya ikhwan mengalami demokratisasi ya. Demokratisasi itu maksudnya mengalami suatu kebebasan, mengalami suatu keterbukaan begitu ya, dan menerima prinsip-prinsip luar dalam arti mulai membuka diri, tidak tidak se eksklusif di awal-awal seperti itu, maksudnya dalam tanda petik ya, maksudnya begitu. Nah, kira-kira itu latar belakang Risalah Ta'lim lah ya untuk menyatukan fikroh itu. Makanya saya Yusuf Al-Qaradawi itu menyebut prinsip pertama dalam usul isrin di Rukun Al-Fahm itu sebagai kesatuan fikroh, ya menuju kesatuan fikroh gitu. Kalau bahasanya beliau ya. Nah, di Risalah Ta'lim ini nanti kita akan isinya isi ringkasnya itu yang pertama kita akan mengetahui Arkanul Bai'ah, itu yang pertama. Dan ini sudah jamak lah, teman-teman sudah tahu apa itu Rukunul Bai'ah, ada berapa, terus isinya apa saja gitu ya. Saya yakin lah teman-teman sudah tahu gitu. Kecuali mungkin bagi teman-teman yang baru mempelajari pemikiran Al-Bana atau baru bergabung di kami yang mungkin ini makanan macam apa gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah di kami Hamdani misalnya udah bertahun-tahun gitu ya, pasti paham lah. Terus kemudian yang kedua, penjelasan tentang usul isrin ya. Jadi di Risalah Ta'lim itu tadi saya sebutkan di rukun pertama di Al-Fahmu ada usul isrin atau 20 prinsip.
Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu berkaitan dengan apa sih Alban itu menyebutnya sebagai wajibatul apa ya kalau nggak salah itu. Ini apa kewajiban para al-ah ya kan di apa anggota Ikhwan kan disebut sebagai al-ah ya kalau minjam istilahnya Albana itu. Saya Albana. Jadi ada 38 pesan. Nah, itu nanti salah satunya yang tadi saya sebut di awal, misal agar jangan kebanyakan ngopi ya. Ya sebaiknya tidak ngopi gitu. Misal contohnya itu contoh saja misal sebaiknya tidak merokok misal begitu. Terus ada apalagi itu ya sebaiknya untuk tidak jadi PNS begitu ya. Meski kalau ada tawaran itu dan ada kesempatan itu ya jangan dibuang. Ketika memang tawaran itu ada di depan mata dan itu bisa berguna bagi kemaslahatan dakwah ya maksudnya dan tidak mengganggu aspek-aspek dakwah yang lain begitu. Nah, itu bisa diambil. Itu bahkan dianjurkan untuk diambil. Begitu kata Albana itu. Nah, nanti kita ulas sedikit-sedikit soal itu nanti di belakang. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Nah, nanti kita tidak akan bahas satu persatu arkanul bai'ahnya, maksudnya secara spesifik ini apa, penjelasan seperti apa, karena saya yakin teman-teman sudah banyak mendengar, minimal kalau belum membaca ya minimal banyak mendengar di forum-forum kami atau di forum-forum yang lain, karena ini tadi seperti saya katakan sudah jamak dan sering kali dibahas, kecuali aneh ya kalau misal di forum-forum kami di MK-nya di ininya tidak pernah membahas risalah seperti ini. Nah, itu mungkin atau di DM Daurah Marhala tidak menyinggung ini ya mungkin ya agak aneh sebenarnya karena memang secara iqamatuddin secara ini kami banyak terinspirasi dari Ikhwan ya walaupun saya mengakui sendiri tidak serta-merta semuanya diambil dari Ikhwan. Banyak kami itu banyak mengambil tokoh-tokoh yang lain juga pemikiran dari tokoh-tokoh yang lain. Bahkan termasuk tokoh-tokoh di Indonesia juga banyak yang diserap pemikirannya dan kemudian masuk ke dalam apa itu namanya paradigma gerakan kami karena di paradigma itulah nanti kami akan mampu berjalan lah kita itu mau kemana ya kami itu mau kemana ya saya tergantung paradigma dan penafsiran paradigmanya itu nah gitu di risalah ta'lim yang pertama Albana itu mengatakan begini. Nah, ini saya bacakan saja ya kalimatnya Hasan Albana. Amma ba'du, saya langsung lewati saja ya. Inilah risalahku untuk ikhwah mujahidin dari kalangan ikhwanul muslimin. Nah, jadi emang sudah spesifik. Ini seperti saya katakan tadi. Jadi Albana itu awalnya menunjukkan risalah itu spesifik nih ya. Jadi saya ulangi, inilah risalahku untuk ikhwah mujahidin dari kalangan al ikhwanul muslimin. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk mengulangi saja dan menegaskan bahwa awalnya memang risalah ini ditujukan untuk mereka yang spesifik yang disebut dengan mujahid. Makanya di bukunya siapa itu? Saya juga nggak tahu siapa yang ngasih judul terjemahannya jadi membina angkatan mujahid. Mungkin mengambil dari kalimat ini ya, dari kalimat bahwa risalah ini ditujukan untuk para mujahid dalam tanda petik. Nah, itu contoh kalimat pertama. Kita lanjut lagi, kita langsung saja ya, next ke arkanul bai'ahnya saja. Nah, di sini Albana juga mengatakan begini, wahai ikhwan yang tulus, rukun baiat kita ada 10, hafalkanlah. Nah, kalau di apa Albana ini beliau menyuruh untuk menghafal ya. Ya teman-teman enggak menghafal juga nggak apa-apa, kan bukan anggota ini ya. Bukan anggota Ikhwanul Muslimin Mesir gitu kan, di Mesir. Atau ada di sini yang ke Mesir terus menjadi apa namanya anggota gitu kan luar biasa soalnya organisasinya sudah dibubarkan ya di Mesir enggak tapi saya sih percaya bahwa pasti masih ada Ikhwanul Muslimin di Mesir pasti masih ada saya percaya itu karena apa namanya ya walaupun saya tidak tahu gitu ya kondisinya sekarang itu seperti apa update beritanya saya juga sudah lama tidak update berita berkaitan dengan Mesir tapi maksudnya berkaitan dengan Ikhwan begitu terakhir ya masih pelarangan bahkan buku-bukunya masih di banned gitu ya terakhir itu
Tapi di luar itu ini kita bahas yang lain gitu ya. Nah, lanjut saja ya. Kalau membahas itu nanti kita nggak kelar-kelar materi. Apa ini tadi? Saya lupa. Berkaitan dengan rukun bai'ah, maka hafalkanlah. Nah, itu pesannya Hasan Al-Banna ya. Yang pertama ada apa? Al-fahmu, kemudian ada ikhlas, ada amal, jihad, tadhiyah, taat, sabat, tajarud, ukhuwah, dan sikoh. Ada 10. Nah, kita ulas satu persatu, tapi tidak usah kita ulas semuanya. Nanti kayak next gitu aja, next gitu ya. Karena saya meyakini teman-teman sudah sering mendengar itu dan mungkin ya udah tahu itu. Oh, itu udah diulang-ulang berkali-kali di daurah lah, di pelatihan lah, di mana lah, training dan sebagainya gitu. Jadi kita nanti bahas hal-hal yang saya kira, saya merasa itu perlu ditekankan dan mungkin informasi baru untuk teman-teman lah ya. Itu saja yang akan saya bahas gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan ya teman-teman tanya jawab saja. Yang pertama al-fahmu, ini maksudnya pemahaman ya, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kerangka berpikir. Makanya di al-fahmu ini Al-Banna menuliskan kerangkanya itu adalah 20 prinsip itu. Jadi harapannya 20 prinsip ini menjadi fikroh yang dimaksud dengan fikroh ikhwan itu, sehingga tidak ada ikhwan yang kemudian para anggota ini saling bertengkar terhadap suatu persoalan yang sebenarnya itu nggak penting. Misal begitu ya, ada yang lebih penting, misal begitu. Dan memiliki corak pemikiran yang sama. Corak pemikiran yang sama, bukan corak pemikiran ya apa ya, kerangka berpikir yang sama. Jadi walaupun mazhabnya berbeda, misal di dalam anggota dia sesama anggota ikhwan, misal di Mesir begitu, secara mazhab fikih berbeda, secara mazhab tasawufnya misal mereka berbeda, secara mazhab apa namanya mungkin ada yang salaf, ada yang Asy'ari dan sebagainya, mereka berbeda dalam soal itu, tetapi dalam berpikir globalnya mereka itu sama dan kerangka berpikir globalnya itulah yang disebut Al-Banna sebagai usul isrin. Nah, gitu kira-kira gitu. Nah, misal contohnya yang pertama adalah usul isrin ada 20 ya. Yang pertama misal apa ini? Al-Islamu nidhamun syamil. Islam adalah sistem yang menyeluruh. Nah, misal contohnya begitu. Sumuliyatul Islam lah. Ini kalau dalam materi DM1 ada materi Sumuliyatul Islam. Nah, jadi Sumuliyatul Islam itu diambil dari konsep ikhwan kerangka berpikir yang pertama. Nah, artinya begini, dari seluruh anggota ikhwan itu, dari seluruh anggotanya, apa namanya, harus meyakini, harus memahami bahwa Islam itu sistem yang menyeluruh. Jadi tidak ada pertanyaan di kalangan ikhwan itu yang masih mempertanyakan jadi Islam itu ngurusi ekonomi ya, misalnya gitu, nggak ada. Semua itu harus paham bahwa Islam itu yang ngurusi seluruh aspek. Nah, maksudnya gitu. Jadi artinya kerangka ini menyatukan seluruh anggota ikhwan di dalamnya. Maksudnya begitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita mempelajari risalah ini kita jadi anggota ikhwan secara otomatis gitu ya, nggak mungkin lah, gitu ya. Itu terlalu kegeeran kali ya. Jadi itu apa namanya, tidak usah kita bahas gitu ya, itu ungkit-ungkit. Tapi ini adalah kita sedang mengkaji pemikirannya Hasan Al-Banna, begitu saja. Nah itu ya, Islam sistem yang menyeluruh. Nanti penjelasannya panjang, misal seperti Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan, penghasilan dan kekayaan, ya, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang lurus, ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebihnya. Itu penjelasnya gitu. Itu ya, itu contohnya di usul isri yang pertama. Nah, ini ada usul isrinya ada 20 begitu, tapi kita tidak perlu bahas semua. Nanti teman-teman saya sarankan baca saja. Kalau misal nggak punya Majmu'atul Rasailnya, nggak punya risalahnya, nanti teman-teman cari PDF-nya. Saya pernah mendapati ada orang yang menerjemahkan terus kemudian di PDF-in itu ada di Google, ada yang upload. Nah, itu ada risalah ta'linya. Nggak lengkap sih risalahnya, cuma saya ingat saya ada risalah ta'linya. Saya ingat saya lah dari risalahnya. Nah, nanti
teman-teman bisa baca di situ usul isrinya. Misal kalau yang belum beli bukunya begitu dan pengen baca cepat gitu ya, silakan bisa dibuka cari PDF-nya itu. Itu terjemahan bebas sih, karena nggak ada yang terjemahin siapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua dan ketiga dan selanjutnya tidak perlu kita bahas ya. Tapi saya contohkan saja nanti misal soal apa ya, misal soal jimat ya, misal ini mungkin kayak kurang kerjaan banget ya, tapi Hasan Al-Banna itu menegaskan di usul isri yang keempat itu seperti ini: jimat, mantra, guna-guna, ramalan, perdukunan, penyingkapan perkara gaib ya, dan semisalnya adalah kemungkaran yang harus diperangi kecuali mantra dari ayat Quran ataupun ada riwayat dari Rasulullah. Ya, jadi ini berkaitan dengan akidah dan ini dijadikan Al-Banna sebagai satu konsep kerangka berpikir begitu. Jadi tapi kalau soal ini kan saya yakin teman-teman oke, tidak ada persoalan. Nah, misal berkaitan dengan masalah mazhab akidah, ada juga di Al-Banna itu menyinggung di mana ya? Di nomor 10 di usul isrin yang ke-10. Misal begini. Makrifat kepada Allah dengan sikap tauhid dan penyucian zatnya adalah setinggi-tinggi tingkatan akidah Islam. Sedangkan mengenai ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sahih tentangnya, serta berbagai keterangan mutasyabihat yang berhubungan dengannya, kita cukup mengimaninya sebagaimana adanya tanpa takwil dan taktil, serta tidak memperuncing perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Kita mencukupkan diri dengan keterangan yang ada, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mencukupkan diri dengannya. Saya izin minum dulu ya. Nah, jadi silakan kalau teman-teman sudah menyediakan kopi. Jadi kalau tadi kita baca poin 10 dari usul isrinya Al-Banna itu kan kerasa banget ya. Kalau Al-Banna itu tidak ingin memihak kelompok Asy'ari, tapi juga tidak memihak kelompok Salafi gitu ya. Paham ya maksud saya? Jadi kan tidak perlu kan Al-Banna mengatakan tidak perlulah kita mentakwilkan, mentaktilkan begitu sebagainya. Ataupun yang mentaktilkan silakan, tetapi tidak mengungkit, bahasanya bukan mengungkit, tidak memperuncing perbedaan yang terjadi. Nah, Al-Banna mengatakan begitu, tidak memperuncing perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Karena memang perdebatan ini terjadi ya udah dari dulu, dari zaman Imam Al-Ghazali, dari zaman sebelumnya lagi gitu ya. Zaman Imam Al-Asy'ari itu, sebelumnya lagi perdebatan ini sudah terjadi begitu. Nah, itu kan sebenarnya perdebatan untuk menyangkal, salah satunya untuk menyangkal teologinya siapa itu, Mu'tazilah gitu kan. Nah, jadi perdebatan itu udah ada dari dulu dan tidak perlu kita ungkit peruncing lagi. Nah, menurut Al-Banna itu begitu. Nah, jadi ada yang lebih penting dari kita berdebat tentang ini begitu. Ya, jadi makanya pasti otomatis ketika kita melihat prinsip ini, artinya di dalam tubuh ikhwan itu pasti ada orang salafnya. Salaf itu maksudnya dengan pemahaman mazhab Hambalinya. Ada juga yang dia itu mazhabnya Syafi'i Asy'ari, itu pasti ada. Kenapa? Karena Al-Banna mengatakan persoalan ini, artinya di dalam tubuh ikhwan ada berbagai mazhab akidah itu yang kemudian yang tentunya akidah yang sesuai dengan 4 imam mazhab itu ya, atau mazhab akidah Islam yang benar, bukan yang Mu'tazilah dan sebagainya itu bukan ya. Tapi di situ Al-Banna mengatakan untuk mencukupkan perdebatan-perdebatan itu dan kemudian kembali kepada persoalan kebangkitan umat, karena di persoalan apapun Al-Banna selalu menyinggung tentang kebangkitan umat gitu ya. Itu contoh saja misal, sehingga kerangka berpikir ikhwan itu tidak keluyuran, yang remeh-temeh dan tidak penting amat gitulah. Nah, makanya dengan pendapat ini pula ya, Al-Banna itu sering dikritik baik oleh kalangan Salafi atau kalangan sebaliknya. Kenapa? Karena Al-Banna dirasa tidak tegas. Ya, kalau kita baca kalimat ini kan memang Al-Banna itu memilih untuk berada di tengah gitu. Nah, justru karena berada di tengahnya itu akhirnya ada kelompok-kelompok Salafi misalnya yang kemudian menyudutkan Al-Banna. Al-Banna itu enggak tegas itu. Kalau mau tegas ya tegasin sekalian misal begitu ya. Dan ataupun ada kelompok-kelompok dari sebaliknya yang mengatakan juga begitu. Al-Banna ini enggak tegas, kalau mau ikut kelompok ini sekalian begitu. Jadi begitu. Artinya akhirnya terjadi banyak kritik dari mana-mana karena pendapat ini. Tapi saya
Saya sih paham, Mas, saya paham dalam arti kenapa Albana bisa menuliskan seperti ini, karena beliau ingin mengorbitkan perdebatan-perdebatan yang dalam tanda petik menyita perhatian. Lebih baik perhatian itu dirubah untuk persoalan mengusir penjajah, untuk apa waktu itu namanya, kebangkitan umat begitu ya, untuk kemudian kemerdekaan dan sebagainya. Nah gitu, itu contohnya. Terus contoh lagi dalam persoalan nomor 8 misal, khilaf dalam masalah fikih furu hendaknya tidak menjadi faktor pemecah dalam agama serta tidak menyebabkan permusuhan dan tidak juga kebencian dan seterusnya itu. Nah itu juga kita udah paham lah soal itu, tapi di Albana mengungkap itu. Makanya di dalam Ikhwan itu ada satu ulama yang menulis buku terkenal itu sampai Indonesia ya. Judulnya Fikih Sunnah karya Syekh Said Sabik. Nah, kata Albana itu fikih ini adalah fikih yang menghimpun seluruh pendapat berbagai imam 4 mazhab itu, kemudian memberikan bukan memberikan mana yang paling benar, bukan, tetapi memberikan mayoritas pendapat ulama seperti ini dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya adalah harapan dari Albana agar seluruh anggota Ikhwan itu tidak terpaku kepada satu dan saling berdebat begitu, tapi silakan pilih ketika mau mazhab ini ya silakan begitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami artinya di dalam tubuh Ikhwan itu ya sebenarnya isinya beragam juga begitu. Tetapi karena coraknya adalah ada nanti di Arkanul Bai'ah selanjutnya nanti ada taat, ada sabat, ada sikoh gitu kan. Makanya walaupun mereka berbeda dalam satu tubuh itu, mereka masih bisa disiplin gitu. Militeristiknya itu ada gitu. Nah, itu mungkin salah satu keunggulannya ya. Walaupun nanti tetap konsep itu tetap ada kelemahannya. Nanti ada beberapa kelemahan yang akhirnya diungkap oleh Syekh Yusuf Qaradawi di dalam tubuh Ikhwan berkaitan dengan persoalan itu, dan beliau menuliskannya dalam catatan hariannya itu terus itu dipublikasikan juga sudah. Nah itu nanti kita bahas lah. Selanjutnya ya kita next saja karena usul isinya ada 20 dan kita tidak perlu bahas. Nanti teman-teman baca sendiri. Ada persoalan ziarah kubur, bahkan untuk tidak mengkafirkan seorang muslim gitu ya. Tidak mengkafir-kafirkan maksudnya. Kemudian kita lanjut ke Arkanul Bai'ah yang kedua yaitu ikhlas. Nah, kalau ikhlas saya tidak perlu jelaskan. Saya bacakan saja kalimatnya Albana ya karena sudah sangat jelas begini. Yang kami kehendaki dengan ikhlas adalah bahwa seorang muslim dalam setiap kata-kata, aktivitas dan jihadnya dan amalnya maksudnya ya harus dimaksudkan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan pahalanya. Tanpa mempertimbangkan kekayaan, penampilan, pangkat, gelar, kemajuan dan sebagainya. Gitu maksudnya. Itu kita udah clear lah soal itu ya, tidak ada persoalan. Kemudian yang ketiga adalah amal. Nah, di rukun amal ini ada beberapa yang perlu saya tegaskan atau perlu saya garis bawahi karena di rukun amal ada yang namanya tahapan amal atau maratibul amal. Yang mau ngeteh silakan. Maaf ya Dan, saya minum banyak ini. Hari ini sedang agak sakit tenggorokannya karena kurang vitamin C kali ya, kebanyakan makan berminyak kayaknya. Di amal, di rukun amal itu ada 7 tahapan amal atau kita sebut sebagai maratibul amal. Nah, ada maratibul amal di situ. Nah, di maratibul amal ini menjadi kunci, bukan kunci sih, menjadi kita itu jadi tahu. Jadi ikhwan itu sebenarnya ke depan itu mau ngapain. Nah, kita itu tahu dari tahapan amal ini. Jadi ikhwan ini ke depannya sebenarnya ikhwan ini mau ngapain gitu sih. Tujuannya itu apa, mau ngapain, dan hasilnya itu nanti seperti apa kira-kira gitu. Dan dari tahapan amal inilah kita tahu nanti ikhwan itu sebenarnya mau ngapain. Yang pertama adalah islahun nafs ya, islahun nafs atau perbaikan diri, perbaikan jiwa gitu ya. Nah, itu tahapan amal yang pertama. Jadi tahapan perbaikan yang pertama adalah perbaikan diri sendiri. Nah, kemudian tahapan yang kedua, nah tahapan perbaikan diri sendiri itu yang kita
indikatornya apa? Indikatornya adalah muasofat yang Albana susun sebagai 10 muasofat. Nah, jadi kalau kita dengar 10 muasofat, nah itu sebenarnya adalah turunan dari konsep ini apa? Islahun nafs ya. Jadi jangan ditanya tasawufnya konsep tasgatun nafsnya atau tasawufnya Albana itu bukan main-main. Beliau ini aliran tasawufnya ini apa eh, apa itu namanya Imam Al-Ghazali ya, jangan ditanya. Jadi luar biasa kalau kita tahu bagaimana Imam Al-Ghazali menulis apa kitab-kitab tasawufnya itu, dan itu artinya kultur ikhwan itu sebenarnya secara ruhiyah itu adalah kultur tasawuf ya, makanya kita kenal ada al-madsurut ya. Al-madsurut itu sebenarnya bagian ringkas saja dari amalan-amalan wiridnya apa tasawuf itu kalau kita lihat kitabnya Imam Al-Ghazali misal yang berkaitan dengan doa-doa itu wah itu jangan ditanya itu. Bahkan amalan-amalannya itu bukan amalan sembarangan gitu ya. Dan mungkin orang sekelas saya, kita semua di sini ini mungkin nggak akan sanggup. Makanya Albana barangkali meringkas menjadi al-madsurut yang sesuatu yang sangat kecil itu ya, barangkali seperti itu, dan apa aktivitas ruhiyah yang lain gitu. Karena mungkin nggak mampu ya kalau kita pakai sistemnya Imam Al-Ghazali yang luar biasa itu. Nah, kalau itu nanti teman-teman bisa cari di kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali lah ya. Nah, kita tidak akan membahas itu. Kemudian yang kedua adalah takwinul apa di sini bahasanya itu wa takwinu baitim muslim. Jadi pembentukan keluarga muslim. Ya, setelah perbaikan diri, kemudian menikah, kemudian perbaikan keluarga. Perbaikan keluarga itu maksudnya keluarga yang Islami begitu maksudnya. Punya keturunan yang baik. Baik itu maksudnya dididik dengan baik dan dia paham dengan agama dan sebagainya. Maksudnya gitu. Karena dari keluarga-keluarga yang baik itulah akan lahir masyarakat-masyarakat yang baik. Makanya di tahapan yang ketiga itu disebut sebagai irsyadul mujtama, bimbingan masyarakat, membimbing masyarakat. Ya, jadi keluarga-keluarga yang menonjol itu, yang baik itu harapannya mampu mewarnai di masyarakat. Nah, seperti itu ya. Dari masyarakat yang baik itu berkumpul, masyarakat satu desa begitu ya, berkumpul, society-nya menjadi luas. Maka dari masyarakat yang baik itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik gitu ya. Jadi konsepnya sederhana ya. Nah, disitulah kemudian yang keempat yaitu apa namanya tahrirul waton. Jadi ada pembebasan tanah air. Kenapa Albana itu memperbaiki keadaan pemerintahnya itu setelah pembebasan tanah air? Karena memang waktu itu persoalannya adalah negeri-negeri Muslim masih dijajah oleh barat ya Eropa ya, oleh penjajah lah, kita sebut penjajah gitu saja ya, dijajah oleh para penjajah itu. Makanya Albana sebelum kita berpikir bagaimana mengelola negara itu ya kita usir dulu itu si penjajah. Nah, makanya tahapan keempat adalah pembebasan tanah air dari penguasa asing gitu ya, baik secara politik, ekonomi ataupun secara moral gitu. Gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti memperbaiki keadaan pemerintah. Karena tadi dari irsyadul mujtama, dari perbaikan society tadi, masyarakat, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat itu secara otomatis masyarakat akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang baik pula gitu. Karena masyarakatnya sudah berpikir baik gitu. Maka keinginannya adalah mengangkat orang yang baik. Nah, dengan mengangkat orang baik itulah keadaan pemerintahan akan menjadi baik karena diatur oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang berfikroh Islam. Nah, begitu ya penjelasan yang kelima. Itu yang kelima. Jadi memperbaiki keadaan pemerintah. Kemudian yang keenam, tahapan amal yang keenam adalah berkaitan dengan mempersiapkan seluruh aset di dunia loh. Udah luar biasa dunia itu ya. Untuk kemaslahatan umat Islam. Bagaimana caranya? Nah, Albana di sini menuliskan dengan cara membebaskan seluruh negeri, artinya seluruh negeri Muslim itu harus dibebaskan dari penjajahan. Nah, pertanyaannya sekarang, masih ada nggak negeri Muslim yang masih terjajah? Ternyata faktanya itu masih ada.
ini kita tidak mengatakan penjajahan secara moral, secara ghusl fikr, secara retek bengeknya itu ya, tetapi penjajahan secara fisik, secara kolonial dalam tanda petik itu kan hari ini masih ada ya, masih ada. Ya Palestina itulah cara gampangnya. Jadi faktanya ternyata untuk mendekatkan itu kita belum bisa. Karena apa? Karena faktanya masih ada negeri Muslim yang masih terjajah secara kolonial dalam tanda petik. Dengan cara membebaskan, pertama itu membebaskan seluruh negeri Muslim, membangun kejayaan, mendekatkan peradaban, dan menyatukan kata-katanya. Nah, mendekatkan peradaban itu artinya apa? Adanya kerjasama dengan negeri-negeri Muslim. Nah, tapi pada faktanya hari ini negeri Muslim ini saling bertikai, gitu kan? Ya kan faktanya begitulah. Siapa itu kemarin? Qatar aja di embargo berapa tahun tuh, ya kan? Baru dibuka embargonya itu akhir bulan apa kemarin Juli ya? Juli ini ya, akhir bulan Juli ini baru dibuka embargonya itu. Nah, mereka malah saling bertikai kan kurang kerjaan ya. Ada persoalan besar Palestina gitu ini malah mengembargo saudaranya gitu kan. Itu contohnya misal. Nah, ini mungkin kalimat Albana yang mungkin bisa dikatakan kalau hari ini dalam tanda petik ya ini. Nih, saya bacakan lagi. Tadi caranya itu apa tadi? Membebaskan seluruh negeri, membangun kejayaan, mendekatkan peradaban, menyatukan kata-kata, sehingga dapat mengembalikan tegaknya kekuasaan khilafah yang telah hilang dan terwujudnya persatuan yang diimpikan bersama. Jadi ini ikhwan itu ya kalau di awal tahapan amalnya itu kalau misalnya dikatakan apakah ikhwan ingin menegakkan khilafah? Iya, secara tahapan amalnya iya benar menegakkan khilafah. Ini kita tidak perlu menyangkal ini. Kita baca saja teksnya secara benar, secara letterlek ya. Itu memang begitu. Teksnya itu ila i'adatil khilafah. Memang teksnya itu khilafah. Jadi dapat mengembalikan tegaknya kekuasaan khilafah. Nah, tetapi ini kan apa namanya? Cita-cita Albana waktu itu ya di Mesir ya. Tetapi pada faktanya persoalan untuk menegakkan dalam tanda petik khilafah ini terjadi apa ya semacam strategi yang berbeda dan semacam bukan orientasi sih, jadi semacam kerangka yang akhirnya berubah sejalan dengan demokratisasi di tubuh Ikhwan. Nah, nanti teman-teman cari buku lah karyanya, saya lupa karyanya Dr. Osman namanya. Jadi beliau membedah proses demokratisasi di tubuh Ikhwan dan akhirnya merubah konsep khilafah ala pendirinya ini yaitu Imam Hasan al-Banna kemudian berubah menjadi konsep-konsep yang kita kenal hari ini. Misal bahkan konsepnya bukan khilafah seperti yang kita kenal seperti khilafahnya Khulafaur Rasyidin begitu atau khilafah di masa lalu begitu bukan, tetapi berubah menjadi ide-ide negeri Muslim yang sejahtera. Mungkin seperti itu lebih cocoknya ya. Atau bahkan tidak mempersoalkan republik lah, tidak mempersoalkan demokrasi lah gitu ya. Bahkan dalam fatwanya Syekh Yusuf Qaradawi yang dulu digadang-gadang sebagai ketua Ikhwan ya, walaupun beliau menolak dan akhirnya yang terpilih waktu itu Muhammad Badi yang saat terakhir ini kemudian dikudeta Presiden Morsi itu bahkan Qaradawi memfatwakan demokrasi itu ya sistem yang paling dekat dan paling apa istilahnya ya, paling bukan kompatibel tapi paling kemaslahatannya paling besar untuk saat ini begitu. Dan bahkan beliau itu bukan mengangan tapi apa ya istilahnya ya masa depan itu bisa jadi khilafah itu tidak seperti khilafah pada era ya Utsmani, pada era peradaban daulah-daulah itu bukan gitu ya. Bisa jadi misal sebut saja, dan saya pernah berpikir juga begitu ya, bisa jadi konsep khilafah dalam tanda petik ya, ini dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik, bisa jadi adalah konsep negeri-negeri Muslim yang kemudian mereka bernaung bersama dalam suatu organisasi internasional dalam konteks hari ini ya. Nanti sebut saja misal Uni Muslim mungkin ya, karena di Barat ada Uni Eropa. Dan kalau kita konteksnya misal kita lihat Uni Eropa itu dia punya mata uang bersama, dia punya program ekonomi bersama, dia punya agenda bersama. Bahkan mereka bisa
bukan menghujat, dia bahkan bisa apa namanya ya istilahnya, dia bisa kalau ada kebijakan suatu negara yang bertentangan dengan Uni Eropa, kan Uni Eropa bisa itu tuh, bisa mengajukan banding itu ke PBB ya kan. Nah, saya membayangkan ke depannya, bahkan ini saya juga melihat di pendapatnya Yusuf Qaradawi itu seperti itu. Eh, Bahkan bisa jadi khilafah yang dimaksud di sini itu kedepannya seperti itu. Ada semacam organisasi internasional di dunia ini dan negeri-negeri Muslim yang mayoritas Muslim itu bernaung di bawah itu dan mereka saling bekerja sama. Mungkin di dalamnya mereka bahkan bisa menciptakan mata uang bersama atau menggunakan mata uang Islam misal begitu untuk digunakan secara luas. Bahkan bisa counter, bahkan bisa mendesak PBB sampai sampai seperti itu bahkan bisa. Nah, mungkin hari ini belum ada gitu. Oke, hari ini mungkin ada oki lah ya, tapi kan tidak sekuat itu misal begitu. Nah, walau alam ya kedepannya akan seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas persoalan kemenangan, persoalan itu kan sudah ditakdirkan dan sudah digariskan bahwa itu iya begitu, ya kan? Paham ya maksud saya bahwa menang itu pasti itu akan menang itu Allah sudah menjanjikan itu. Tapi kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Walaupun ada hadis Rasulullah yang mengatakan akan kembali kepada khalifah sesuai dengan masa Rasulullah begitu ya. Tapi kan itu nanti adalah di akhir zaman nanti ya. Kita tidak tahu akhir zamannya itu kapan, ya kan? Jadi teman-teman jangan terlalu termakan isu-isu kajian akhir zaman yang kemudian akhirnya membuat kita terlalu bersedih hati begitu ya, dalam tanda petik loh ya. Bukan itu berarti nggak baik, tetapi dia jangan terlalu berlebihan lah persoalan. Karena faktanya kita tidak tahu soal itu. Nah, jadi gitu ya, berkaitan dengan prinsip 6. Kalau misal teman-teman ada yang tidak sepakat dengan pendapat yang saya sampaikan tadi, ya tidak masalah. Tapi faktanya Syekh Yusuf Qaradawi itu berpikir begitu juga, begitu dalam fikih daulahnya. Ya, bahkan dulu pendapat Al-Qaradawi ini dianggap nyeleneh, aneh, dan dianggap aneh lah oleh orang Ikhwan, oleh kalangan Ikhwan itu dianggap aneh. Ini pendapat yang sangat berbeda dengan pendirinya begitu. Nah, tetapi pada faktanya nanti dengan berjalannya era demokratisasi di tubuh Ikhwan itu, pada faktanya anggota-anggota Ikhwan menerima pendapatnya itu, pendapat Al-Qaradawi itu, dan akhirnya bahkan sampai membentuk partai politik. Ya. Oh, itu kan sangat bertentangan sekali dengan pendapat Hasan al-Banna. Hasan al-Banna itu melarang partai politik, bukan melarang bahkan menganjurkan untuk dibubarkan saja itu partai politik ketika penjajahan Mesir itu. Nah, tetapi ketika ide pembuatan pendirian partai ini muncul, kalau Qaradawi itu bukan dihujat sih ya, tapi dianggap aneh fatwanya itu. Ya karena memang fatwa Syekh Qaradawi kan kadang dianggap aneh gitu ya. Tapi memang karena saya yakin bisa begitu karena memang Syekh Qaradawi ini dia bisa memandang. Kalau saya berpendapat begitu, beliau bisa memandang bukan meramal ya, tetapi bisa memprediksi, maksudnya kebaikan ke depan ini akan seperti apa. Bahkan saya masih ingat di salah satu esainya Anies Mata waktu itu, ketika Anies Mata jadi penterjemah Syekh Yusuf Qaradawi di kunjungannya ini, soal ini sudah saya tuliskan di buku. Nah, ini sekalian saya promosi. Maaf ya Ramdhani, isinya semua promosi. Dari mulai donat sampai buku gitu. Saya menuliskan itu di buku pada sebuah bahtera politik itu. Ini waktu itu Anies Mata menerjemahkan sebagai penerjemah Al-Qaradawi di Indonesia ketika masa reformasi dan berkeliling. Waktu itu salah satu tujuannya bertemu dengan Habibie tapi tidak sempat begitu. Jadi pesan Al-Qaradawi waktu itu adalah ke Anies Mata dan kawan-kawannya itu di Indonesia, ya pasti gerakan tarbiyah gitu lah ya barangkali begitu. Itu adalah berkaitan dengan agar tidak perlu menjadikan orang-orang gerakan Islam ini sebagai pemimpin negara, tidak perlu. Yang penting demokratisasi di negara itu bisa berjalan sehingga dakwah itu bisa bebas. Dakwah itu tidak ditekan, dakwah itu tidak dikekang, dan itu bebas melanggang ke seluruh sektor. Nah, yang penting itu saja, entah siapapun presidennya. Ini Yusuf Qaradawi itu berpesan seperti itu. Artinya kan ini sesuatu yang menurut saya di luar
apa ya, pikiran, maksudnya di luar akal gitu. Harusnya kan kalau orang sudah punya kekuatan, ya udah kita ajukan saja kan gitu ya. Nah, ini enggak begitu, tapi yang penting demokratisasi dulu sehingga negeri itu bisa aman. Nah, tetapi justru anehnya adalah apa ya, pesan Al-Qaradawi ini tidak dijalankan di Mesir ketika Presiden Mursi menang. Ya, walaupun waktu itu Al-Qaradawi tidak di Mesir, Al-Qaradawi kan di Qatar ya. Kalau di Mesir mungkin sudah diberangus itu karena dituduh sebagai teroris internasional itu. Nah, jadi pesan itu ternyata tidak dijalankan di waktu Presiden Mursi karena waktu itu Mursi akhirnya lebih memilih untuk tidak sekedar demokratisasi tapi Islam menjadi apa namanya asas waktu itu dan akhirnya kesejahteraan tidak membaik, demo lagi, kudeta itu kan. Nah, kira-kira banyak sekali lah persoalan itu yang itu bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, itu yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan jadi tadi sekali lagi bisa jadi apa namanya ada perubahan cara seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh ya. Itu wajar-wajar saja. Jadi makanya kenapa ada yang menganggap Ikhwan itu tidak sesuai dengan pendirinya. Misal ada beberapa kelompok Islam yang mengatakan, wah Ikhwan itu sudah tidak sesuai dengan keinginan pendirinya, begitu sudah jauh dari cita-citanya. Ya, memang secara ini memang sudah jauh dari pendirinya, memang begitu, faktanya begitu. Cuma secara islahun nafas, secara perbaikan pendidikan karena yang paling penting kan sebenarnya di islahun nafas itu ya, karena kalau itu sudah beres semua sebenarnya semua perkataan itu didekat-dekatkan seperti apa juga sebenarnya menyatu kan begitu. Nah, itu tetap sama begitu. Gitu ya. Makanya banyak para peneliti luar itu yang mengatakan ya sebenarnya tidak ada organisasi, sampai ada yang mengatakan seperti itu. Saya lupa profesor atau dokter siapa ada yang mengatakan begitu. Tidak ada organisasi di dunia ini ya gitu yang bisa melahirkan kader-kader seperti Ikhwan begitu. Nah, itulah yang perlu dipelajari sistem pendidikan Ikhwan itu seperti apa. Nah, saya lupa yang mengatakan ini siapa gitu ya, tapi saya ingat saya itu guru besar, salah seorang guru besar di universitas. Entah di Mesir, entah di Eropa begitu. Itu sampai mengatakan begitu. Jadi sistem pendidikan dalam maksudnya mendidik kader, mendidik anggota Ikhwan itu sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa melahirkan orang-orang yang begitu yang saking militannya itu atau secara ruhiyahnya itu seperti itu atau secara kapasitasnya itu seperti itu. Nah, itu artinya secara ini ya tidak melenceng. Ya, barangkali secara cara mungkin memang sudah sangat berubah lah. Tidak sama dengan Albana ya, bahkan cawang gerakannya itu kalau kita bisa mau apa itu bisa kita petakan ya, itu bisa sangat banyak itu keluarga dalam tanda petik keluarga besarnya itu sangat banyak. Ada yang coraknya militer, ada yang coraknya organisasi sosial, ada yang coraknya partai politik. Walaupun tidak punya jalur struktural, tapi secara inspirasi dia mengambil. Ada yang bentuknya organisasi keagamaan gitu ya. Sudah berbeda sekali lah. Nggak ada yang kemudian mirip kayak Ikhwan letterlock gitu ya, itu nggak ada gitu. Hanya sekedar mengambil inspirasi saja. Nah, itu yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, itu keenam ya. Yang ketujuh adalah Ustadziyatul A'lam. Jadi tahapan terakhir dari langkah Ikhwan adalah Ustadziyatul A'lam. Ketika Islam itu menjadi ustadz, guru, Islam itu menjadi soko guru lah kalau bahasa ini ya Jawanya ya. Soko guru, tiang guru peradaban. Jadi Islam itu menjadi satu value yang di dunia itu agung-agungkan, apa ya istilahnya dibanggakan begitu. Walaupun dia orang non muslim misalnya begitu, tapi dia bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam itu maksudnya bukan dia jadi orang muslim, bukan, tapi merasa Islam itu mengayomi dia yang minoritas. Islam itu melindungi kemanusiaan, begitu maksudnya. Jadi mirip kayak misalnya kayak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang kaum minoritas itu tetap dilindungi begitu di masa-masa dahulu misalnya begitu ya. Jadi seperti itu. Apa ya? Mungkin barangkali seperti awal Eropa bangkit itu, ketika Eropa bangkit kan Eropa dielu-elukan ya. Coba bayangkan misal banyak cendekiawan muslim yang apa istilahnya tertarik dengan ide barat, akhirnya mereka tersekulerkan, bahkan mengambil ide sekuler itu diterapkan di negaranya begitu.
Nah, mungkin seperti itu. Jadi ketika sudah menjadi Ustadzatul Alam, Islam itu menjadi satu daya tarik bagi, walaupun dia negeri non muslim misalnya, tapi Islam menjadi sebuah daya tarik. Bahkan trennya itu bisa berubah. Nah, misal ketika Barat berkuasa itu kan tren itu berubah ya. Kita trennya itu pakai jas, terus trennya itu pakai dasi, misal gitu ya. Tapi coba kalau kita lihat masa daulah atau peradaban Islam sedang di puncak itu ya, misal pada masa keilmuannya Andalusia, Abbasiyah dan sebagainya itu, pakaiannya itu ya ketika pakaian gamis itu menjadi suatu tren, bahkan non muslim pun pakainya pakai gamis begitu. Atau misal pada masa Utsmani, ketika Utsmani sedang apa bangkitnya itu ya, itu kan topi vest tahu ya, topi vest itu peci khasnya Utsmani. Kalau kita itu songkok yang hitam kalau versi Indonesia. Nah, tapi kalau versinya Utsmani itu topi vest yang warna merah. Itu yang tadinya hanya ada di Turki itu bisa menyebar seluruh dunia gitu. Di dunia itu maksudnya di seluruh wilayahnya Utsmani, termasuk apa namanya? Itu menjadi suatu tren gitu. Nah, bahasa trennya bahasa Arab. Sama ketika Barat berkuasa, bahasa trennya ya bahasa Inggris kan gitu. Ini contohnya lah gitu. Nah, itu Ustadzatul Alam barangkali seperti itu ke depannya. Itu menjadi satu apa ya? Islam menjadi ini apa? Nilai yang dibanggakan di seluruh dunia dan mengayomi kemanusiaan. Gitu. Nah, itu yang ketujuh. Nah, kemudian kita lanjut. Ini udah jam berapa ya? Oh, udah jam 9 ya? Habis waktunya ya. Kita kebanyakan dubus ini ya. Dan, aduh, mohon maaf ya. Ini kita baru sampai di rukun ketiga ya. Kita lanjut aja ya. Cepetin saya cepetin. Kita tidak usah. Misal rukun jihad ya. Rukun jihad saya rasa paham teman-teman. Tidak perlu kita bahas lah ya. Jihad itu ya emang ada di dalam Islam dan itu wajib gitu ya. Wajib itu maksudnya karena jihad itu kan banyak, ada jihad dalam bentuk pengingkaran ya, itu dalam bentuk hati gitu ya. Jihad an-nafas itu bisa dalam bentuk penuntut ilmu juga jihad. Berperang misalnya ya, ketika memang keharusannya seperti itu juga bisa dikatakan jihad. Jadi banyak sekali dan itu udah di dalam Islam jihad itu ya sudah menjadi, itu udah salah satu syiar di dalam Islam. Jadi kita tidak perlu mengkotak atau tidak perlu jihad ya tidak ada begitu. Ya enggak lah. Karena jihad melawan nafsu saja itu juga jihad. Artinya jihad sampai sekarang itu masih ada dan itu memang syiar di dalam Islam. Jadi itu tidak perlu kita pertentangkan lah. Kemudian tadhiyah, pengorbanan itu pastilah ya, di setiap apa dalam hal apapun pasti ada yang namanya pengorbanan. Kemudian taat selanjutnya. Untuk taat ini ada 3 tahapan, ta'rif, takwin, tanfid. Jadi masing-masing levelisasi di masa ta'rif, di level tanfid, level takwin itu berbeda masing-masing. Nah, level paling tinggi itu ya di fase tanfid itu yang disebut dengan mujahid tadi, yang kita di awal tadi kita sebut ya, fase mujahid. Yaitu ketaatan totalitas tanpa ada reserve. Reserve atau apa itu? Penolakan ya, tanpa ada penolakan. Jadi secara ruhiyah dia adalah, jadi kalau kita lihat apa namanya corak tasawuf itu kan para murid itu sangat taat sekali kepada guru tasawufnya. Ya, mirip kayak gitu. Secara ruhiyah dia taat sekali kepada syekhnya, kepada guru spiritualnya. Secara militeristik dalam tanda petik, secara kedisiplinan dia seperti taat kepada seorang panglima gitu. Jadi siap komandan. Nah, gitu ya. Jadi secara ruhiyah dia taat sekali, secara kedisiplinan organisasi dia juga sangat taat. Kemudian sabat, ya bukan sambat ya. Sabat itu teguh. Itu maksudnya di jalan apa dia mengungkapkan fikrohnya itu, dia beramal itu dia tetap teguh entah apapun cobaan di depannya, maksudnya begitu. Kemudian tajarud itu murni itu maksudnya kita itu membebaskan seluruh pikiran kita dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Membebaskan itu bukan berarti kita membuang ilmu yang kita miliki, maksudnya misal tentang komunisme ya, apakah kita tidak penting untuk mempelajari komunisme? Ya penting, kita perlu tahu apa itu komunisme ya kan, kita perlu tahu komunisme itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, kan kita perlu tahu. Nah, bukan berarti kita membuang komunisme itu
Tapi maksud kita adalah menempatkan pada tempatnya itu. Jadi maksudnya kita tahu komunisme, kita tahu sekularisme, liberalisme itu, tetapi tidak dijadikan sebagai rujukan patokan kita berpikir. Tapi itu dijadikan pengetahuan agar kita tahu oh ternyata itu salah. Dan yang dijadikan rujukan itu adalah ya sesuai dengan Islam itu sendiri begitu. Tajarud. Kemudian ukhuwah, saya rasa teman-teman paham semua. Kemudian ada sikoh itu yo percayalah kepada pemimpin, maksudnya percaya kepada pimpinan, percaya kepada atasannya begitu. Itu saja ya pada malam hari ini. Oh masih ada 38 wajibatul apa sih? Iya kalau Albana menyebutnya wajibatul akhil amil. Iya wajibatul jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, saya bacakan beberapa poin saja yang mungkin agak lucu ya, biar jadi hiburan gitu ya. Agak lucu itu maksudnya ya ternyata hari ini nggak seperti itu juga gitu. Misal tadi yang saya katakan ada apa ngopi gitu ya. Nah, Albana itu misal mengatakan begini. Mana ya nomor berapa ya ngopi itu saya lupa. Nah, misal nomor 4. Hendaklah engkau menjauhi berlebihan dalam mengkonsumsi kopi, teh. Waduh, saya padahal ini habis minum teh ini. Berarti nggak boleh nih Dan. Gimana Dan? Waduh. Kita minum apa ya? Hendaklah engkau menjauhi berlebihan dalam mengkonsumsi kopi, teh, minuman perangsang. Minuman perangsang itu mungkin kayak apa? Ratingdeng gitu kali ya. Nggak tahu lah. Gitulah ya intinya ya. Dopamin gitu mungkin ya. Janganlah engkau meminumnya kecuali dalam keadaan darurat. Oh boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Dan hendaklah engkau menghindari sama sekali dari rokok. Nah itu contohnya misal di wajibatul atau pesan-pesan Albana kepada seorang muslim, kepada seorang anggota ikhwan. Itu contohnya ya. Terus contoh lagi misal kalau berkaitan dengan apa baca Quran sebagainya, sholat kayak gitu kan saya rasa udah tahu lah teman-teman kalau masalah itu. Ini kita bahas yang saya bacakan maksudnya yang lucu-lucu. Lucu-lucu itu maksudnya unik gitu ya. Misal berkaitan dengan PNS misal. Nah, sebelum PNS ini ada satu pesan Albana yang menurut saya ini sangat bagus ya nih. Yang poin nomor 14 misal. Hendaklah engkau pandai membaca dan menulis, memperbanyak menelaah risalah ikhwan, koran, majalah, dan tulisan lainnya. Oh ya. Saya bacakan ulang ya. Hendaklah engkau pandai membaca dan menulis dan memperbanyak menelaah. Gitu ya. Hendaklah engkau membangun perpustakaan khusus. Wah, luar biasa. Seberapapun ukurannya, konsentrasilah terhadap spesifikasi keilmuan dan keahlianmu jika engkau seorang spesialis. Menguasai persoalan Islam secara umum, penguasaan yang membuatnya dapat membangun persepsi yang baik untuk menjadi referensi bagi pemahaman terhadap tuntutan fikroh. Ini menurut saya ini pesan yang sangat apa ya luar biasa dan ya itulah menurut saya yang harus dimiliki oleh ya kalau konteksnya kami ya kader kami hari ini. Karena saya merasa banyak kader kami itu yang sampai titik nazir antara lulus dan tidak lulusnya itu ya, alias orang lulus itu mereka itu belum memiliki ini apa namanya konsentrasi spesifikasi keilmuan yang akan dia geluti kan lucu ya seharusnya kan dia mengkonsentrasikan itu dari semenjak dia jadi mahasiswa itu kan. Nah contohnya saya juga dulu orang yang kayak gitu dan baru akhir-akhir semester itu saya baru berkonsentrasi terhadap satu spesifikasi saya mau di sini begitu kan itu telat sekali tapi karena di sini mungkin banyak yang angkatan ini ya masih mahasiswa ya dari sekarang udah difikirkan itu spesifikasinya karena ini penting bukan sekedar soal karir loh ya ini bukan soal pragmatisme bukan tapi ini menyangkut spesifikasi keilmuan maksudnya karena teman-teman kan sudah paham dengan fikroh Islam dengan pemahaman Islam yang baik yang benar itu dan kemudian teman-teman ternyata punya spesifikasi di keilmuan yang mumpuni spesifikasi tertentu misal begitu ya ketika teman-teman berada di bidang itu maka teman-teman semua akan mewarnai itu dengan pemikiran-pemikiran Islam dan
Dan itulah yang akan sebenarnya menjadi titik-titik kebangkitan umat itu di segala bidang. Karena dari segala bidang itulah nanti akan menyatu menjadi sesuatu yang besar begitu. Nah gitu maksudnya ya. Jadi dan kalau kader-kader kami tidak memiliki ini dan tidak dipikirkan dari sekarang, ya ini berbahaya. Berbahaya itu maksudnya ya kapan kita akan jadi Gernas Dayanesia itu ya apakah itu hanya cuma angan-angan gitu ya, atau itu hanya mimpi di siang bolong gitu kan. Ya kalau cuma jadiin mimpi saja sih ya spesialisasi ini tidak perlu diciptakan kalau menurut saya ya. Tapi kalau memang Gernas Dayanesia 2045 itu jadi cita-cita kita bersama ya di kami itu, ya seharusnya kami ini kader-kader kami lah itu harus punya spesifikasi lah. Itu ya. Itu contohnya tadi membaca, menulis, menelaah perpustakaan pribadi ya. Ya, itu bisa kita jadi renungan lah, renungan kita hari ini ya. Karena itu yang menurut saya banyak di kader kami kayak di inilah, kayak disepelekan begitu. Nanti berpikirnya baru setelah lulus, ya enggak sih? Kalau pas mahasiswa mah iya bicaranya teori pergerakan mahasiswa, hidup mahasiswa itu, tapi setelah lulus bacanya cara membuat apa gitu, tutorial apa gitu kan. Nah, kan jadi berbeda kan. Nah, contoh saja itu candaan maksudnya. Lanjut. Udah kelar ya. Alhamdulillah hari ini malam ini kita udah selesai risalah ta'lim. Mohon maaf kalau banyak ocehan yang tidak jelas. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Kalau saya bisa jawab insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab ya mohon maaf. Berarti saya tidak bisa menjawab. Itu ya dan kawan-kawan Amikom dan kawan-kawan semua mohon maaf jika ada yang salah. Silakan saya kembalikan ke moderator. Tapi moderatornya siapa ya? Saya lupa namanya. Ya Mas, Kara Mas. Siapa namanya? Kara. Kara. Iya. Kara. Oh iya, Kara. Saya kok lupa namanya ya. Kara ya. Ini jenis wibu tingkat berapa ini? Enggak ya? Iya. Saya monggo Kara silakan. Baik Mas, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin dari teman-teman peserta forum sekalian yang tadi udah mendengarkan materi, mungkin ada yang ingin bertanya gitu atau menyampaikan pendapat atau mau diskusi, monggo bisa open mic langsung bertanya atau enggak bisa lewat kolom chat. Yang offline juga bisa. Ya, monggo teman-teman sekalian peserta forum. Alhamdulillah nggak ada berarti ini. Gak apa-apa. Saya bersemangat kalau nggak ada ini. Mungkin udah pada ini banyak belajar risalah taklim. Oh ya, Mas Ramdhani mungkin mau bertanya nih. Si Ramdhani kayaknya emang selalu banyak pertanyaan dia. Bagaimana menjadi musyrifah yang baik misal. Ya musyrif malah musyrif. Sorry loh kan. Ini siapa aja sih pesertanya? Saya kenal nggak sih pada? Coba ya. Anissa Nur Purnama, Abdul Kara, Ramdhani, Amirul Haq, Anita. Teman-teman ini teman-teman Amikom ya? Ya Mas. Berapa orang? Anita, Rangga, Amsul, nggak tahu sih. Ini bukan kayak
dari Amikom ya. Kayaknya maksudnya yang beberapa ini yang tadi sebutin Jawar kayaknya Amikom ya. Kayaknya sih. Nggak tahu, Di. Iya, tadi Mbak Anita dari Amikom, Amirul, Cina Mobile. Cina Mobile. Ada yang dari luar Jogja enggak ini? Ada ya? Apa enggak? Kayak dulu ada yang dari ini soalnya ada yang Ini ada Mas Ansorul Azim. oh Ini dari Mas dari mana nih? Dari Mungkin bisa. Jombang. oh dari Jombang, Jombang. Jawa Timur ya. Kemarin. Jawa Timur. Luar biasa. Yang sesi sebelumnya itu ada yang dari mana itu ya? Ternate. Nah, yang mana? Maluku itu mana? Lupa saya. Tapi Dari ini Ternate. oh, Ternate ya. Luar biasa. Memang kajian kali ini memang ini kajian yang sangat umum. Maksudnya risalah taklim. Makanya kalau pesertanya sebenarnya nggak banyak itu tak masalah sebenarnya. Biasa aja karena di mana-mana banyak bahasan ini. Kayak kalau misal kemarin risalah Nahwan Nur itu kan risalah apaan gitu ya. Makanya mungkin pesertanya agak banyak karena mungkin banyak yang pengen tahu itu apa sih gitu ya. Jadi wajar gitu ya. Ini mau tanya Mas. Oh iya, monggo Mas. Mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azim dari Jombang. Mungkin ada apa ya? Ini kan momentumnya besok hari santri gitu. Nah, mungkin ada prakata atau usulan lah gitu. Gimana sih santri biar mendunia itu kayak gitu. Jadi biar ya menjadi contoh kan tadi kan bagaimana nanti dari kalau belajar dari risalah taklim tadi itu Islam itu menjadi contoh untuk seluruh alam gitu. Nah, sama juga untuk santri ini. Gimana nih dari entrepreneur, dari intelektualnya mungkin pejuangnya juga bisa mendunia gitu. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Vicky bisa langsung dijawab. Ini Mas Vicky sinyalnya ini gangguan. Cek Mas Vicky. Ini sinyal kok Mas Vicky. Oh ya, ini Mas Vicky kayaknya sinyalnya lagi gangguan. Mungkin ditunggu sebentar mungkin. Nah, udah join kembali. Ya Mas, maaf tadi ya. udah ditangkap jawabannya Mas. Jawabannya sorry. Pertanyaannya tadi kedengaran Mas. Insya Allah kedengaran. Cuma tadi di akhir itu sinyalnya ngilang. Ini juga masih hilang sih. Sinyal wifi-nya Mas. Ini sinyal wifi-nya terlalu kuat kali ya, jadi ngilang. Ini pakai sinyal seluler. Nah, sambil menunggu wifi jadi saya pakai ini ya, semoga bisa terakses. Kalau soal bagaimana santri pendunia sebenarnya sih saya pikir santri itu memang sebenarnya sudah mendunia deh. Nggak tahu ya, maksudnya ini kenapa ya? Karena apalagi hanya saja mungkin tidak terlihat ya, Saya merasa begitu. Karena pada faktanya di desa-desa itu para kiai itu masih didengarkan. Dan para kiai itu ya alumni dari para santri. Mereka juga awalnya adalah beliau ini adalah para santri begitu. Jadi kalau misal tadi Mas Arthur tanya bagaimana sih agar mendunia gitu. Jadi kalau dari saya malah justru santri itu sebenarnya sudah terlalu mendunia ini. Maksudnya bukan di media sosial ya, bukan jagat media sosial, tapi di jagat kultural itu sebenarnya santri itu sudah sangat
wah, luar biasa secara peran, secara misal di desa-desa lah. Kalau nggak ada kiai-kiai itu di desa itu ya, bagaimana itu kira-kira jadinya? Kalau di kota mungkin lah banyak ustadz dan sebagainya ya, banyak kelas menengah muslim yang mengadakan eh, pengajian dan sebagainya itu. Tapi kalau di desa itu kan tantangannya luar biasa, apalagi di desa-desa yang jauh dari dalam tanda kutip peradaban begitu ya, daerah terluar sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau soal pencitraan itu memang ini soal media jagat media memang jarang meliput. Bahkan terakhir berita yang kita dengar ada yang santri yang dari Indonesia yang mewakili lomba tahfidz ya, atau apa itu Al-Quran ya, itu sama sekali tidak dilepas di istana, sama sekali tidak di apa namanya, di jagat media sosial tidak seramai atlet badminton misal lo gitu ya. Jadi ya ini persoalan ini aja sebenarnya di media saja, tapi secara peran saya kira juga banyak sekali santri-santri yang akhirnya jadi politisi. Itu banyak loh ya, banyak. Bahkan dari Gontor itu yang paling ini mungkin ada Pak Hidayat Nur Wahid ya, yang paling terkenal mungkin ya. Walaupun itu nggak cuma Pak Hanif aja, terus di budayawan misal ada Cak Nun, walaupun Cak Nun mungkin tidak kiprah santri Indonesia di organisasi internasional, saya pikir banyak kok, banyak. Misal di organisasi Muslim Dunia yang dipimpin oleh Syekh Rasoni sekarang ini ya, saya lupa nama ininya, dulu dipimpin oleh Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi itu, faktanya ulama Indonesia banyak yang jadi anggota di sana gitu. Bahkan ada Ustadz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu ada di sana gitu ya, di organisasi Muslim ulama dunia itu yang sekarang dipimpin oleh Syekh Rasuni itu. Terus siapa lagi? Jadi kayaknya sih saya pikir ini sebenarnya sudah santri-santri Indonesia itu sudah mendunia lah, saya pikir begitu. Bahkan nggak cuma mendunia, bahkan memang ke arus bawahnya udah luar biasa. Yang paling barangkali yang mungkin belum terekspos adalah jagat medianya itu ya. Ya bisa jadi itu mungkin karena penguasa kita mungkin memang tidak terlalu fokus atau tidak istilahnya tidak terlalu mengangkat itu barangkali, walaupun ada hari santri itu ya, walaupun hari santri sudah dicetuskan di pemerintahan era kemarin misal begitu ya. Itu sih paling tapi saya rasa peran, bahkan tiap pondok biasanya punya hubungan internasional ke pondok-pondok yang internasional seperti itu ya. Setahu saya seperti itu sih. Jadi kiprah hanya saja mungkin belum ada, saya tidak tahu ya, ini saya tidak tahu, tapi ini perspektif saya sendiri subjektif dan saya sebenarnya tidak tahu ya, barangkali belum ada prosesi penyatuan kiprah secara internasional dalam lingkup internasional seperti apa. Nah, mungkin belum ada ya, tapi saya tidak tahu jujur. Nah, itu sekali lagi itu subjektif saya dan saya tidak tahu ya. Tapi barangkali mungkin bisa jadi sudah ada ya. Oh, faktanya Muhammadiyah sudah ada di di luar negeri. Pada faktanya cabang-cabang NU juga sudah ada di Mesir, sudah ada di Australia ya, ada di luar negeri juga. Nah, jadi saya kira itu sih paling ya. Mungkin kita tidak terlalu tahu soal itu barangkali karena pertama dunia jagat maya kita tidak berkonsen ke situ, tidak terlalu mengungkap itu. Kemudian barangkali istana juga tidak terlalu memperhatikan itu ya. Dan bisa jadi kita sendiri memang bukan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan seperti itu gitu. Itu yang mungkin Mas Sora. Mohon maaf ya kalau saya tidak bisa menjawab secara banyak begitu. Ya, terima kasih Bang. Udah cukup. Siap. Tapi insya Allah kalau saya percayalah kalau santri-santri apakah bisa menjadi pemimpin, oh jelas pasti mereka adalah para pemimpin. Lah buktinya di desa-desa kalau nggak ada mereka siapa yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ya kan? Siapa yang mengajarkan sholat
di kampung-kampung. Itu bahkan menurut saya perjuangan kiai di kampung itu lebih luar biasa daripada ustadz-ustadz yang di kota yang viral. Mungkin ustadz-ustadz artis viral dan sebagainya itu. Menurut saya lebih besar lah karena ya mereka membimbing masyarakat yang mungkin secara intelektualitas di bawah masyarakat perkotaan ya kan, yang dia mungkin dikasih tahu ngerti gitu ya. Di desa kan wah, luar biasa itu harus diajari. Udah mau sholat ke musola saja itu udah luar biasa itu. Nggak kayak di kota. Kalau di kota kan mungkin diajari, oh ya begitu, oh ya siap begitu ya. Bahkan infaknya mereka bruk gitu banyak banget itu ya kan. Di desa kan nggak gitu. Nah, itu mungkin itu saja. Oke, makasih pertanyaan dari Mas Ansor. Siap, Mas. Sama-sama. Siap. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta yang lain yang ada di forum online ini di dalam Zoom. Mungkin kita sapa sekalian ya. Ini ada Mas Rangga Hidayat. Ini masih bersama kita nggak? Masih di Hadir. Oh iya. Tapi nyambi. Oh iya siap Mas. Mungkin ada pertanyaan Mas apa belum ada? Dari daerah mana Mas Rangga? UPN. Kami mana? Oh lah UPN loh. Terkira malah dari luar Jogja. Tetangga ini. Jadi yang dari luar Jogja ini Mas ini aja ya, Ansorul Lazim aja ya berarti ya. Selainnya berarti di ini Jogja semua. Kami Jogja maksudnya. Luar biasa. Ini ada yang asing Mas. Ini ada Mas Fadi. Ini bisa on mic juga. Iya, Mas Fadi. Fadi di sini nih. Di sebelah saya. Oh iya. Ini kebetulan dia lagi mampir di tempat saya tadi habis dari kerja. Oh ya. iya. Habis kerja mampir di tempat saya. Makanya tadi saya bilang, kok dia ikut online? Padahal dia cuma ngobrol di depan ini. Ya, nggak apa-apa. Meramaikan dunia online. Itu saja kalau nggak ada lagi bisa. Ya, baik. Nggak ada lagi yang bertanya. Teman-teman peserta forum. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang masih nyangkut, ada yang ingin ditanyakan bisa di-keep. Karena masih ada sesi selanjutnya ya di sesi pekan depan. Bisa ditanyakan. Pekan depan itu risalah apa ya? Oh, saya lupa ya. Pekan depan Muktamar Al-Khamis bukan ya? Ya benar Mas. Iya, Muktamar Al-Khamis ya. Wah, menarik ini ya. Nah, karena di Muktamar Al-Khamis nanti kita akan bahas fikrohnya, maksudnya penegasan paradigmanya Irfan itu nanti di situ. Ya besok lah, insyaallah. Siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait sesi ketiga hari ini terkait risalah at-ta'lim. Mungkin kita cukupkan sesi kajian kita pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Ya demikian saya selaku moderator apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf kepada teman-teman peserta forum dan Mas Vicky selaku pemateri. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya Allah di sesi keempat pekan depan. Waalaikumsalam. Foto. Oh iya. Foto apa ini? Foto screenshot. Cara inti foto. Ya, screenshot. Ya, bisa Ya on cam. Iya, yang bisa on cam. Tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa. On cam. Cina Mobile. On cam. Cina Mobile lagi nge-game ya itu. lagi bikin donat dia. Kang Donat. Kang Donat. Ya, ada konsumsi.
Ada dong. Iya, ini Donat tadi konsumsinya kan. dikirim pakai JNT apa pakai Lion ini? Pesenin Shopee Food aja. Oh, sorry. Jangan lupa ini ya, pakai bubble wrap ya, biar nggak keinjak-injak. Peserta yang menuntut ini. Gimana ini? Ini udah dipoto belum ini? Tak hitung ya, tak foto. 1, Yo. 2, 3. Oke, lagi ganti baju, ganti gaya maksudnya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, Gaya bebas. nggak ada airnya ya. Makasih ya. Ya, tutup, Ra. Udah ya. Terima kasih, Mas. Ada. Ya, makasih Makasih semuanya. kawan-kawan semua. Teman-teman semuanya. Jumpa Sampai lagi di jumpa. pekan depan. Siap. Terima kasih Mbak PS atas Zoom-nya. Oh iya, lupa bilang. Terima kasih Mbak PS atas Minggu depan Zoom-nya. pinjam lagi, Mbak. Besok ada ini. Denger dia. Kalau udah kelar 5 kali pertemuan ada sesuatu dari Kang Donat. Spesial donat. Oke. Izin live ya. Tak stop dulu recordingnya.